Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru yang budiman. Pada kesempatan ini, izinkan saya akan menyampaikan bagaimana cara pembuatan soal secara online dengan menggunakan Google Classroom. Adapun bentuk soal yang kita buat dalam aplikasi ini adalah soal berupa pilihan ganda yang nanti bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk ulangan harian, ulangan akhir semester, ataupun yang lainnya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, bismillah, mudah-mudahan kita dimudahkan Allah. Pertama adalah silahkan Bapak dan Ibu nanti klik, Anda sudah masuk ke dalam akun Anda, silahkan masuk kelas yang ingin Anda jadikan di sana sebagai ulangan harian. Setelah itu silahkan klik nanti tugas kelas. Kan tampil seperti ini Bapak dan Ibu, mungkin tampilan berbeda-beda, tidak mengapa. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat soalnya langsung, kita klik buat. Nah, di sini akan tampil beberapa sub menu. Silahkan Bapak dan Ibu nanti sorot dan klik di tugas quiz. Jadi tugas quiz ini nanti akan digunakan ketika kita ingin membuat soal berupa pilihan ganda. Jadi kita klik tugas quiz. Selanjutnya akan tampil seperti ini Bapak dan Ibu. Kita akan lengkapi beberapa isian di sini. Yang pertama adalah kita akan isi judul di sini Bapak dan Ibu. Judul silahkan ketik misalnya saja ulangan harian. Ulangan harian misalnya Ibu mau buat ulangan harian langsung babnya boleh bab 1. Tuh. Nah, di sini nanti ada petunjuk yang Bapak dan Ibu harus isi sekiranya siswa nanti tidak salah paham. Yang pertama silahkan beri petunjuk yang ideal kepada anak kita. Yang pertama kita akan isi dengan petunjuk soal yang sifatnya khusus. Silahkan misalnya pilih salah satu jawaban yang paling benar. Yang kedua, sebelum mulai menjawab, silahkan berdoa. Dan silahkan nanti Bapak dan Ibu tambah dengan perintah petunjuk yang memperjelas soal itu. Berikutnya yang perlu kita isi di sini adalah di sini ditujukan untuk siapa Bapak dan Ibu, silahkan nanti diklik. Boleh nanti digunakan untuk remedial. Kalau remedial nanti mungkin ada beberapa orang. Caranya adalah klik di sini. Maka di sini nanti akan tampil di sini Bapak dan Ibu ya, ada beberapa kelas. Nanti misalnya Bapak dan Ibu punya kelas reguler, ada beberapa ya, A, B, C, silahkan diconteng saja. Nanti itu kelas. Lalu di sini untuk semua siswa kah atau tidak? Kalau misalnya ada satu kelas, misalnya remedial, ada pembuatan soal digunakan untuk remedial, bisa saja di sini diklik. Maka di sini akan muncul orang-orangnya. Kebetulan sini tidak ada orang karena belum saya share kepada grup yang lain. Silahkan nanti dipilih person yang kalau soal itu diperuntukkan untuk yang remedial. Sudah kita bikin untuk semua saja. Kemudian poinnya kalau dia benar 100, kemudian tenggatnya atau limit akhir kapan. Kalau biasanya dilaksanakan pada hari yang sama saja, satu hari saja Bapak Ibu sekalian, misalnya anggaplah kita bikin untuk besok tanggal hari ini atau untuk besok juga boleh. Atau misalnya kita berencana tanggal 10 pelaksanaannya, kita buat tanggal 9 juga tidak mengapa. Nanti kita reschedule dia tanggal 10. Kita misalnya ulangan ini ulangan harian matematika ini akan matematika ada jamnya di kelas 10A itu pada hari Jumat tanggal 10 April misalnya. Kita setting saja Bu, nanti kita akan bikin time-nya, waktunya. Nah, di situ, oke. Kemudian waktunya kapan? Silahkan nanti batas terakhir waktunya ini maksudnya. Kalau kita bikin Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita anggaplah kita kan sudah mengetahui jadwalnya, misalnya jadwal ke jam 1.2 misalnya, jam 1.2 dengan asumsi atau 1 jam 45 menit, berarti 90 menit, kan masuknya jam 8, anggaplah berakhirnya kita ambil jam 8.45 atau jam berapa ya, status di sini
akan berakhir di pukul 8.45. Dibatasi. Kemudian sini ada topiknya, kita masukkan saja Bapak dan Ibu topiknya di sini. Oke. Topiknya ini adalah ulangan harian bab 1. Berarti kita klik di sini, sudah. Ini Bapak dan Ibu sudah kita isi. Sudah kita isi semuanya. Langkah berikutnya Bapak dan Ibu yang harus kita lakukan adalah kita mulai membuat soal. Jadi silakan Bapak dan Ibu klik di blank quiz. Klik di blank quiz. Oke. Nah, maka akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu ya. Langkah pertama adalah di blank quiz Anda silakan beri judul Bapak dan Ibu. Jadi ini kita kasih judul, misalnya ini silang saja Bu. Nah Bapak dan Ibu sekalian, ini kita kasih judul, kita blok saja, kita klik satu langsung dia ngeblok. Misalnya ulangan harian bab 1. Oke. Kemudian langkah berikutnya kita beri identitas loh. Kita beri identitas siswa. Jadi identitas siswa itu berkaitan dengan nama kelas. Nah, Bapak Ibu ya. Sudah kita kasih nama judul, lalu kita klik identitas di sini, unit ini, kita klik di sini. Oke, kita kasih di sini ada nama siswa. Nama siswa. Oke. Isiannya nanti kita dipilih, coba Bapak dan Ibu nanti responnya berupa apa, klik di sini, nanti kita pilih jawaban singkat saja. Nanti siswa mengetik namanya di sini. Oke, kita klik jawaban singkat, terus di sini kita kasih wajib Bu ya, kita kasih wajib. Artinya ini harus diisi. Ya, udah. Ini sudah nama, kemudian kita perlu mungkin nomor absen, kita perlu kelas, mungkin nomor absen. Kita klik lagi bagaimana cara menggandakan soal ini. Ada beberapa cara Bu. Boleh Bapak Ibu nanti klik di sini. Tanda tambah ini untuk menambahkan pertanyaan. Oke, seperti itu. Boleh juga nanti Bapak dan Ibu Anda boleh juga nanti opsinya adalah karena ini formatnya sama, nama dan kelas, Anda klik yang di sini nih, duplikat. Kita duplikatkan. Klik duplikat. Nah, ini sudah, tinggal kita ganti menjadi kelas. Ketik kelas, responnya itu berupa teks jawaban singkat. Nah, kemudian kita tambah lagi atau kita gandakan. Ini boleh. Kita duplikat saja biar cepat. Ini nomor absen. Nomor absen. Oke. Kira-kira sudah cukup ini Bapak dan Ibu ya. Ini sudah cukup. Ini adalah bagian pertama yang muncul nanti sebelum siswa itu mengerjakan soal. Biar rapi nanti ke berikutnya adalah kita akan bikin, sebentar Bapak dan Ibu ya, ada yang perbaiki ya, nomor absen. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan cut ini atau kita akan bikin sectionnya, bagiannya, atau kita akan potong di sini biar nanti tampilannya agak seru. Kita potong sampai di sini dengan cara menggunakan tanda ini Bapak dan Ibu. Tambahkan bagian. Jadi kita akan menambah, ini bagian pertama adalah dia mengisi identitas. Nanti kalau soal pilihan ganda kita tuh ada soal bentuk pilihan ganda, juga bentuk isa juga boleh Bapak dan Ibu sekalian. Kita klik ini ya, kita tambahkan bagian kedua. Oke, nah ini dia. Bagian kedua, misalnya kita langsung ke judul. Ini adalah misalnya kita membuat soal itu ada dua, ada pilihan ganda dan juga ada isian singkat yang B. Ini yang A ya. Ini soal pilihan ganda. Oke. Sudah. Kita kasih judul sudah untuk section pertama. Berikutnya adalah kita tambah pertanyaan. Jadi kita klik tanda tambah di sini Bu. Ini katanya ini adalah tanda tambah. Klik oke. Nah, maka akan muncul, kita munculkan kursornya ke bawah. Oke. Nah, maka muncul ini adalah pertanyaan pertama. Silahkan nanti Bapak dan Ibu buat pertanyaan pertama. Misalnya saya bikin pertanyaan yang sederhana saja. Pertanyaan seperti ini.
berikut yang, jadi silahkan Bapak dan Ibu ketik soal langsung. Boleh nanti Bapak dan Ibu copy paste ya, copy paste dari soal Word, langsung copy ke sini, boleh. Langsung pindahkan ke sini juga boleh. Yang merupakan kalimat terbuka adalah ini misalnya Bapak dan Ibu ya. Oke. Nanti Bapak dan Ibu misalnya menselipkan gambar nanti di sini Bapak dan Ibu ya. Nah, ini ada gambar. Langsung ini adalah kita kasih responnya. Responnya adalah berupa kita klik sini soal pilihan ganda. Kita klik. Nah, kita cari yang pilihan ganda responnya. Oke. Kita klik di sini Bapak dan Ibu. Oke. Misalnya kalimat terbuka. Misalnya Banjarmasin, ibu kota, provinsi, Kalimantan Selatan. Oke. Kemudian option yang berikutnya. Soto Banjar. Misal. Masakan khas Makassar. Opsi ke berikutnya, misalnya Jakarta, berada di Jawa Timur. Kemudian opsi ke berikutnya, X tambah 2 sama dengan 10. Nah, dan seterusnya nanti silahkan ditambah. Ini misalnya saya buatkan soal dengan opsi biasa gitu ya. Soal dengan opsi biasa. Terus yang berikutnya soal kedua, misalnya di sana ada melibatkan gambar. Soal ada melibatkan gambar, bagaimana caranya? Oke, Bapak dan Ibu, ini boleh dikasih wajib juga boleh. Lebih kita jangan usah wajib, nanti kasihan siswa kita kalau dia ingin meneruskan ke yang lain tidak bisa. Kita buat soal nomor berikutnya. Jadi soal ini tidak usah dikasih nomor juga tidak mengapa Bapak dan Ibu. Tidak usah dikasih nomor. Kita tambahkan soal nomor 2. Oke. Nah ini saya akan buat soal yang berupa gambar dan opsinya juga berupa gambar. Perhatikan gambar berikut. Ini misalnya. Baru saya akan tampilkan gambar. Bagaimana cara menampilkan gambar? Klik sebelah sini, Bu. Kalau kita kursor arahkan ke sini, nah di sini akan ada tanda image atau tanda gambar. Icon untuk gambar. Klik di sini. Kita misalnya sudah menyiapkan gambar, Bapak dan Ibu ya. Kita akan cari gambar di mana kita menyimpannya. Tentu di komputer. Ini kita menyimpannya di mana? Kita cari. Klik cari. Oke. Tunggu beberapa saat. Kita akan cari filenya. Misalnya kita sudah menyiapkan, Bapak dan Ibu ya. Kita sudah menyiapkan file yang dimaksud. Kita cari misalnya. Misalnya kita buat ini. Oke, ini gambarnya misalnya ya. Oke. Tunggu beberapa saat Bapak dan Ibu. Dia akan tampil langsung setelah kita klik. Perhatikan gambar berikut. Saya bikin kalimat seperti itu. Dia akan menampilkan gambarnya. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, nanti perintah soalnya langsung di atas ini ya Bapak dan Ibu. Perhatikan gambar berikut. Lalu kita tambah soalnya ya, pertanyaan.
Misalnya, manakah pasangan yang cocok pada gambar tersebut? Ini misal Bu ya, soal misal. Nah, lalu kita beri opsiannya. Misalnya opsinya berupa angka gitu ya. Misalnya sini ada A, angka ya. Oke. Ini nanti misalnya gambar, misalnya ya gambarnya. Oke. Gambar 1, misalnya tambah lagi. Gambar 2, tambah lagi. Gambar 3. Gambar 3 ke gambar 4. Misal saja Bapak Ibu ya. Nah, gambar 4. Oke. Ini 2 soal sudah kita pilih. Berikutnya adalah mungkin untuk matematika. Untuk matematika gimana caranya memasukkan rumus yang ada rumus matematikanya. Ada rumus matematikanya. Bikin soal yang ada rumus matematikanya. Ada equation di sana. Maka caranya adalah Bapak dan Ibu nanti saya akan perlihatkan, silakan di screenshot dulu soal-soal itu. Soal-soal itu di screenshot dulu per item. Nanti mohon ya Bapak Ibu perhatikan, ini contoh saya sudah men-screenshot soal untuk keperluan pembuatan soal pilihan ganda di sini. Oke, saya coba. Sebentar Bapak Ibu ya. Sini, nah ini. Ini ada soal folder. Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu. Ini contohnya. Karena kita secara langsung membuat soal di Classroom ini, kalau soal itu adalah berupa apa? Berupa soal rumus, belum support Bapak dan Ibu. Walaupun ada alternatif yang lain. Misalnya menggunakan pihak yang ketiga, apakah LaTeX dan seterusnya. Tapi saya rekomendasikan lebih baik ada screenshot saja. Ada screenshot, bikin soalnya. Bagaimana cara bikin screenshotnya? Seperti ini Bapak dan Ibu. Soal dari Word, itu nanti ada screenshot. Ini misalnya soal nomor 2 ya. Ini soal nomor 2. Kasihlah nanti judulnya adalah setelah ada screenshot, menyimpannya CSS-nya dengan file nomor 2, soal nomor 2. Kalau opsionalnya A, B, C, dan D, Anda buat seperti ini Bapak dan Ibu. 2A, menyimpannya 2B, 2C, 2D, 2E. Ini adalah maksudnya opsionalnya. Jadi soal itu sudah dipotong-potong gitu ya, dijadikan gambar. Jadi soal itu dipotong-potong dijadikan gambar, sehingga nanti baru dipindah ke Classroom. Saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Saya buka kembali. Oke, misalnya soal berupa seperti matematika, berarti kita akan tambah Bapak dan Ibu ya. Tambah soal ketiga, klik. Oke. Lalu pertanyaannya, langsung saja nanti soal itu matematika pakai rumus ini, tidak support pakai rumus. Kita langsung jadikan gambar. Saya akan klik langsung gambar di sini untuk pertanyaan soal. Misalnya soal. Oke, saya cari dulu, saya sudah simpan di My Picture. Di foldernya. Oke, ini dia. Saya bikin di sini. Oke, ini soal misalnya ini ya, soal nomor 3. Oke. Saya sudah klik. Tunggu beberapa saat Bapak dan Ibu ya. Nah, dia akan langsung ke sini. Nah, ini soalnya Bapak dan Ibu. Ini soalnya. Soal matematika. Jadi dengan soal, dengan rumus langsung saya screenshot, jadikan gambar otomatis. Banyak aplikasinya Bapak dan Ibu. Lalu misalnya opsi A. Opsi A. Nah, Anda tinggal pilih nanti opsi A. Kembali lagi kita pakai gambar. Setelah klik di sini akan muncul tanda picture gambar sini. Klik di sini Bapak, Ibu sekalian. Kita cari dengan langkah yang sama, kita cari. Berarti pilihan 2A, berarti ini. Nah, langsung diklik. Nah, ini soal nomor 1, 2A. Ini kita akan tambahkan lagi yang nomor 2, yang B, Bapak dan Ibu. Klik. Nah, oke, kita cari. Ini 2A, 2B. Agak lambat memang Bapak dan Ibu, tapi itulah alternatifnya dibandingkan dengan yang lain. Yang terbaik menurut saya. Yang C lagi. Oke. Kita cari, harus sabar memang Bapak dan Ibu sekalian. Tapi insya Allah kita akan mendapatkan hasil. Langsung nanti tanpa ada kita koreksi
nanti Google Classroom yang langsung mengkoreksi, langsung dapat nilainya kita. Jadi kita tidak menggunakan pola-pola lama. Ini yang D. Kita klik lambang icon gambar. Oke, kita cari. Oke, yang D. Sampai D aja Bapak Ibu ya, biar cepat. Iya, tunggu berapa saat. Oke. Dah. Ini soalnya. Kemudian ini pilihannya A, B, C sampai D aja Bapak Ibu ya. Yang ada opsi-opsi ini biar saja, tidak menjadi masalah apa. Dah. Ini sudah selesai saya bikin soal pilihan ganda, Bapak dan Ibu ya. Misalnya saya ingin membuat esai juga, soal esai. Oke, maka ini saya bikin section yang ketiga atau bagian yang ketiga. Saya potong lagi dengan menggunakan tanda ini. Pastikan kursornya nanti ada biru di sini Bapak Ibu ya. Lalu kita tanda tambahkan bagian section. Oke, section ini kita akan kita kasih judul, misalnya bagian B, ini adalah jawaban singkat. Oke, jawaban singkat. Nah, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu pernah mengikuti UNBK yang dilaksanakan di SMK dan SMA, di sana kan ada misalnya matematika, di sana ada soal pilihan ganda di UNBK itu aplikasinya, juga ada soal esai. Soal esai atau soal isian singkat itu adalah hanya berupa angka. Jadi tidak ada koma, tidak ada titik, tidak ada kata-kata, cuma angka. Jadi soal itu disetting yang hanya menunjukkan angka saja, atau nanti abjad saja. Karena nanti akan bermasalah, dia tidak mampu membaca, misalnya kita tidak seperti yang dibikin soal di jawaban singkat di manual Bapak dan Ibu ya. Kita apapun titik koma dan seterusnya. Ini tidak bisa Bapak dan Ibu. Asumsinya adalah, saya katakan tidak bisa, harus jawaban singkat angka spesifik, itu dengan alasan langsung dikoreksi, diperiksa oleh Google. Kalau kita mengkoreksinya manual, bisa Bapak dan Ibu. Bisa kita lakukan itu. Kalau kita mau mengkoreksinya secara manual. Oke. Kita tambah soalnya. Di sini, oke. Nah, misalnya soal saya seperti ini. Sederhana saja, 2 tambah 3. Nah, soal-soal tipikal seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi mereka itu akan menjawab ya. Seperti itu saja. Jadi soal ini responnya nanti adalah isian singkat. Isian jawaban singkat. Nah, seperti itu. Jadi nanti silakan diberitahukan kepada anak. Atau langsung saja nanti diberi deskripsinya juga boleh. Misalnya isilah dengan jawaban singkat juga boleh. Demikian Bapak Ibu, saya anggap soalnya sudah selesai, ada soal pilihan ganda, ada soal isian lengkap. Nah, berikutnya apa yang harus kita lakukan? Berikutnya yang Anda lakukan adalah, Anda juga bisa, sudah selesai ini Bapak dan Ibu. Ini sudah selesai nih. Ini sudah selesai, tinggal Anda silang saja. Ini sudah selesai nih. Tinggal Anda silang saja. Tidak usah disimpan, tidak usah dikirim. Tidak usah dikirim. Karena itu otomatis. Jadi langsung disilang saja ini. Dah. Nah, Anda akan kembali ke sini Bapak dan Ibu. Sorry. Ini. Oke, di sini sudah. Kalau sudah, kita akan bagikan sini tugas ini. Misalnya kita di sini ada pilihan lagi, ada tugaskan, ada jadwalkan. Nah, tadi kan kita tanggal 9 membuatnya, tanggal 10 kita jadwalkan. Soal ini akan dikeluarkan tanggal 10. Tanggal 10. Oke.
Pukul berapa sih mau dikeluarkan? Kita tadi kan asumsinya pukul 7 misalnya. 7 pagi maksudnya. Oke, jadwalkan. Nah, sudah. Kita lihat Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah ini. Ini sudah kita buat. Kita bisa sudah selesai kita membuatnya Bapak dan Ibu. Coba kita klik ya. Nah, ini. Nah, sudah ada Bapak dan Ibu. Jadi siswa soalnya sudah selesai. Kita buat. Jadi setelah selesai kita silang langsung, maka otomatis ini ulang harian bab 1. Jadi demikian cara membuat soal ulang harian secara online tanpa kita tanpa kita koreksi. Demikian Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.